kembali lagi bersama kami di podcast Peniji Yuk. Kebetulan hari ini kita sedang datang tamu kehormatan dari pengawas Dinas Kota Probolinggo, kemudian juga ada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Probolinggo, dan bersama saya juga sedang ada Ibu Yayu Sudarwati, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Beji. Dalam kesempatan podcast pada kali ini kita akan berbincang, saling sharing mengenai pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan pendidikan di masing-masing lembaga dan utamanya di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten dan Kota Probolinggo. Nah, sebelumnya perkenalan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Juman. Bapak Ibu bisa memanggil saya Juman. Saya akan memandu kegiatan podcast pada hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa panggil saya Pak Juman gitu aja. Ini saya sebagai di SMP Negeri 1 Beji, saya bertugas sebagai Wakakurikulum 2. Berikutnya mengenai kegiatan podcast, mungkin saya mulai dari Ibu Yayu Sudarwati. Mungkin bisa sambil menyapa penonton dan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Agus dan Pak Mantri, Kepala Sekolah SMP 3 Probolinggo. Setelah berjalan-jalan melihat Mersani dan bercakap-cakap dengan kami, kira-kira kesan apa yang penjenengan rasakan dari perjalanan sekilas melihat SMP 1 Beji ini? Kesan pertama, wow, luar biasa ini. Mungkin ini selaku saya pimpinan di suatu lembaga juga, Bu Kepala SMP 1 Beji, ini menurut saya ini luar biasa dan benar-benar luar biasa, dan intinya tidak salah saya datang sowan yang berbincang-bincang ambil sesuatu yang nantinya akan saya bawa ke SMP Negeri 3. Luar biasa SMP Negeri 1 Beji. Terima kasih. Monggo Bu Agus. Terima kasih Bu Yayu. Saya masuk ke SMP 1 Beji, pesan pertama itu langsung satu kata saja, WOW. Wow. Ya, wow, keren. Satu kata tetapi perjalanan panjang Ibu. Jadi saya melihat sekolah ini luar biasa. Pak Mantri sampaikan tadi, tidak salah kita datang ke sekolah ini untuk ngangsu kawruh yang nanti kita bisa mengadaptasi hal-hal yang bisa kami tularkan. Yang pertama di SMP 3, yang kedua nanti saya sebagai pengawas ini juga akan menyampaikan woro-woro kepada sekolah yang lain bahwa saya pernah berkunjung ke SMP 1 Beji yang memang luar biasa. Itu Bu pesan saya, luar biasa pokoknya. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Bu Agus dan Pak Mantri. Tidak ada kata lain yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sanjungannya. Tetapi prinsipnya kami menyelenggarakan ini bersama tim di SMP 1 Beji ini intinya untuk melayani siswa. Karena jumlah siswa kita banyak, jadi berusaha memaksimalkan pelayanan itu saja. Mudah-mudahan perjalanan penjenengan ke SMP 1 Beji ini membawa inspirasi dan bisa paling tidak sedikit-sedikit bisa membawa manfaat ke sekolah penjenengan. Itu harapan kami. Terima kasih. Baik, Bapak Sumantri, Ibu Agus. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol tentang beberapa hal. Pertanyaan mungkin karena saya masih belum begitu mengenal Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sambil ngobrol tentang latar belakang di dunia pendidikan, mengenai Ibu Agus selama ini di dunia pendidikan seperti apa, kemudian Pak Sumantri juga seperti apa, Ibu Yayu juga sharing, kita habis ini kita saling sharing latar belakangnya di dunia pendidikan seperti apa gitu. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Agus, monggo. Silakan. Terima kasih. Saya sebelum menjadi pengawas ini
mata pelajaran bahasa Jawa, Pak. Oke. Iya, jadi basic saya guru bahasa Jawa. Oke. Makanya tadi saya ingin bertemu dengan guru bahasa Jawa yang ada di SMP 1 Beji Oh ini. iya iya. Jadi mulai tahun 1993 itu mendapat SK pengangkatan menjadi guru. Perjalanan saya yang pertama diangkat di daerah pegunungan, di lereng Tengger, di Kabupaten Probolinggo, di perbukitan Tengger. Tapi alhamdulillah belum sampai 5 tahun sebelum otonomi daerah bisa mutasi ke kota. Iya iya. Luar biasa. Ke kota, kebetulan saya mutasi di SMP 3 yang sekarang menjadi sekolah binaan saya, sekolahnya Pak Mantri Oh ini. gitu. Iya, Iya iya. iya. Jadi kebetulan saya dulu pernah mengajar di SMP 3 dan sekarang mendapat tugas untuk menjadi pembina di SMP. Luar biasa. Terus menjadi guru kurang lebih 10 tahun. Oh. Tidak tahu seperti apa ya perjalanan nasib saya ini, kok tiba-tiba mendapat tugas menjadi pengawas ini. Jadi belum pernah menjadi kepala sekolah, saya diutus untuk mengikuti uji kompetensi pengawas. Itu nasib saya mulai tahun 2007 sudah menjadi pengawas dengan perjalanan yang luar biasa, masih muda, dengan kepala sekolah yang senior. Akhirnya saya harus mawas diri karena saya masih muda dan ilmunya belum banyak dan sudah diangkat menjadi pengawas. Akhirnya melihat menatap ke depan, saya harus banyak belajar. Itu Pak ya. Jadi Iya betul betul. Luar intinya biasa. saya tuh harus banyak belajar. Bagaimana saya harus bisa mengimbangi Bapak Ibu kepala sekolah yang saat itu betul-betul luar biasa dan senior banget. Iya. Dan akhirnya di perjalanan waktu itu dengan ada tantangan di sana, tantangan di sini, ada benturan di sana. Akhirnya itulah yang mendewasakan kita. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah ini hampir ya dari 2007 sampai sekarang itu kurang lebih 18 tahun gitu, hampir Ya, 18 luar tahun perjalanan itu kita lalui dan tetap komitmen bisa membersamai Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah, dan itu pun tetap kami berkomitmen bukan sebagai orang yang paling atas duduk di Menara Gading, bukan, tetapi tetap kita prinsipnya bermitra semuanya sehingga kita nyaman bersama beliau-beliau yang kami dampingi. Tidak ada curang, ini pengawas, ini kepala sekolah, ini pesuruh, tidak ada. Tetap kami bermitra, siapapun tetap kami dampingi. Perjalanan saya di dunia pendidikan. Luar Dan biasa sekali. kebetulan saya juga mengawal kurikulum bahasa daerah di Provinsi Jawa Timur. Oh, Jadi ya. mulai dari Pergub tahun 2014 dan akhirnya ada perubahan kurikulum, juga mengawal lahirnya CP ini kurikulum di Jawa Timur. Maka tadi saya sampaikan ke Bu Lastri titip bagaimana pembelajaran bahasa daerah di Pasuruan ini juga bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Bisa saya ceritakan. Iya, luar biasa ya. Latar belakang yang luar biasa dari Bu Agus ini ya. Jadi saya mengambil satu pesan penting tadi itu kita sebagai pendidik otomatis nggak harus sebagai pendidik ya, di semua bidang profesi saya yakin semuanya akan, yang penting itu adalah selalu belajar gitu. Iya, belajar. Betul. Selanjutnya mungkin dari Pak Sumantri, silakan. Oke, Pak Juman, kalau saya mengawali di dunia pendidikan, terutama di satuan pendidikan itu mulai tahun 97. 97. 97 itu di Tasikmalaya, Jawa Barat. Oh, karena pengangkatan waktu itu nasional. Oh ya. Jadi bisa ditempatkan di seluruh Indonesia. Itu dari tahun 97 sampai tahun 2004. Nah, aslinya Pak Sumantri? Saya aslinya Mojokerto. Oh, Mojokerto. Dan kebetulan latar belakang pendidikan saya sama persis dengan Ibu Yayu. Sama persis, Pak? Sama persis. Saya jurusan fisika. Oh, jurusan fisika. Jadi sama persis, dan kesamaan di seni kok sama ya.
Cuma kalau Bu Yayu bisa terfasilitasi, saya belum gitu aja. Oke, baru pindah di Kota Probolinggo tahun 2004 sampai sekarang. Dan 2004. untuk dipercaya oleh pemerintah daerah menjadi kepala di Satuan Pendidikan itu mulai tahun 2016 sampai sekarang. Jadi sama mungkin yang disampaikan oleh Ibu Bunda Agus, Agus, iya. Ibu Yayu, sama-sama memang kalau zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Tapi yang pasti itu kita harus mengikuti perkembangan zaman untuk di dunia pendidikan. Oh Jadi iya, kita nggak akan mengenal usia. Mungkin usia betul saya betul. dengan usia Pak Jaman beda jauh. Mungkin Pak Jaman ini Iya. anak saya. Nggih. Tapi saya harus bisa mengikuti Pak Jaman. Nggih. Pak Juman nggih, mohon Pak maaf Pak Juman. Juman nggih. Nah ini. Jadi insya Allah di dunia pendidikan selalu harus terdepan dan siap untuk mengikuti perkembangan zaman. Betul Itu sedikit sekali. tentang pendidikan Pak Juman. Di sini saya merasa inferior ini Pak Bu. Ya, soalnya saya paling paling kurang berpengalaman di sini Pak. Nah, saya sangat belajar banyak dari Bapak Ibu semuanya tadi, mulai dari kita harus banyak belajar terus gitu kan ya. Terus tadi kita juga harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang kan kita sedang mengajari anak-anak gen alpha gitu Pak ya. Gen alpha beta. Sedangkan sekarang sudah betul-betul cukup berbeda jauh gitu dengan generasi yang zaman dahulu. Berikutnya Ibu Yayu. Saya tidak jauh beda dengan Pak Mantri. Ternyata tahunnya hampir sama, Pak. 97 diangkat pertama kali di Grati Tunon, Pak. Jauh, 2 jam perjalanan dari rumah. 2004 baru mutasi ke Ngempol 2. Kemudian ya 5 sekolah yang saya lalui. 2016 baru diangkat menjadi kepala sekolah di Bangil 4. Waktu itu satpam ya, satpam. 4 tahun di sana, baru 2020 ditugasi ke Beci 1 ini. Cuman karena saya suka menulis, jadi setiap tahun mulai tahun 2009 ke sana kemari presentasi mulai dari UPI, kemudian Undiksa Bali, Sanawati Lombok, kemudian 2019 itu ke Padang, Unpad Padang. Jadi banyaknya perjalanan presentasi ke sana kemari ini. 2018 masih di Bogor, di Pakuan Bogor. Banyaknya perjalanan selama saya presentasi di sana sini untuk berbagi ilmu di lesson study itu, akhirnya banyak memori yang saya dapatkan. Andaikan saya diberi tugas sekolah, saya akan membangun sekolah saya seperti ini. Itu inspirasinya banyak banget. Jadi akhirnya saya diberi tugas di sini dengan amanah dari kepala dinas, diberi pesan clue-nya itu amanah benahi gitu ya. Saya lakukan semaksimal mungkin. Alhamdulillah dengan tugas itu yang di telinga tetap amanah benahi itu, akhirnya saya bisa membangun Beci seperti ini Pak ya, dengan fasilitas yang menyediakan Pirsani tadi. Tidak cuma fasilitas tapi semua program alhamdulillah dengan tim-tim muda yang andal ini ya, termasuk Pak Juman, Pak Muklas, semua yang ada di sini itu berjalan, semuanya berjalan alhamdulillah. Itu yang menjadi rasa Masya Allah yang luar biasa. Bersyukur bisa bersama dengan muda-muda, walaupun ini sebenarnya ya anak-anak saya Pak, usianya anak-anak saya, tapi ya ada seninya ya, seninya mengajak, melibatkan potensi-potensi mereka yang luar biasa. Saya berharap teman-teman muda ini betul-betul maksimal bisa membangun sekolah ini. Fasilitas sudah disiapkan ya Pak, walaupun dengan berpusing-pusing sebenarnya. Semua fasilitas ini kita siapkan dengan berpusing-pusing banget, tapi alhamdulillah sudah tersedia. Tinggal bagaimana melanjutkan kinerja teamworknya, saya berharap bisa maksimal. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Yayu, tadi sudah kita saling sharing latar belakang dunia pendidikan, karena memang kita mendidik pun juga memang butuh perjuangan. Saya banyak mengambil pelajaran dari Bapak Ibu semuanya, Ibu Agus, Ibu Yayu, Bapak Mantri, semuanya memiliki kontribusi yang luar biasa di dunia pendidikan. Nah, berikutnya ini mengenai topik inti kegiatan belajar, kegiatan podcast kita pada pagi hari ini. Nah,
Eh, Pertama kita akan membicarakan mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nah, saya tanya pendapatnya Bapak Ibu masing-masing mengenai Merdeka Belajar, apalagi sekarang kan sudah masuk di kepemimpinan Bapak Presiden yang baru. Sekarang ada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Indonesia yang baru. Dan kemudian kita juga berganti menteri sekarang, Bapak Menteri Bapak Abdul Mukti, sebelumnya dari Mas Nadiem Makarim gitu ya. Nah, ini kan yang diinisiasi oleh Bapak Nadiem Makarim, kita belum tahu nih perkembangannya seperti apa nantinya, apakah akan tetap menggunakan kurikulum merdeka atau kurikulum merdeka yang nanti akan diperbarui, disempurnakan atau sebagainya. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, Bapak Mantri, Ibu Agus, Ibu Yayu, mengenai implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini bagaimana selama ini dan mungkin harapannya di kemudian hari seperti apa? Gitu. Mulai dari Ibu Yayu, boleh? Kurikulum Merdeka, setiap kurikulum ini beda nama, tapi sebenarnya kalau saya rasakan ini melanjutkan dari yang kemarin-kemarin, yang kurikulum 2006 meletakkan dasar KPK, kemudian 2013 ini sudah ada project based learning, problem based learning, dan inquiry, kemudian dilanjut IKM, ini masih memberikan tuntutan tuntutan inovasi yang lebih banyak ya, karena kurikulumnya Merdeka itu tuntutan inovasinya sebenarnya melanjutkan dari metode-metode yang sebelumnya. Menurut saya fine-fine saja. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka ini ada yang namanya P5. Jadi memberikan ruang kepada anak-anak untuk menghasilkan produk yang merasakan secara langsung life skill yang harus dikuasai itu nanti mudah-mudahan nanti manfaat untuk kedepannya ya. Life skill ini karena sangat penting untuk mempertahankan hidup ya, survive di kedepannya. Saya kira dengan isu kurikulum baru insya Allah tidak jauh beda, mengedepankan apa ya, joyful learning, deep learning itu masih mengedepankan kepentingan peserta didik. Boleh langsung dari Pak Sumantri mungkin, silakan. Kita saling sharing saja nanti Nggih. di sini. Kurikulum seperti yang disampaikan oleh Bu Yayu tadi, Betul. apapun namanya, ini adalah tujuannya hampir sama. Hanya hampir Nggih. sama. Tujuannya hampir sama, bagaimana dalam peningkatan pembelajaran. Cuman di kurikulum Merdeka ini yang luar biasa loh, kurikulum Merdeka ini. Dan ini dampaknya sangat luar biasa. Pasti kita bisa merasakan. Tapi tetap kembali pada diri kita. Kita mau move on atau tidak dengan kurikulum lama. Tapi dengan adanya perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka, kalau kita benar-benar bisa melakukan, insya Allah harapan dari kurikulum itu semua, baik kurikulum lama maupun yang sekarang, itu akan tercapai. Jadi kembali lagi pada diri kita. Kita tidak perlu mungkin menyalahkan, oh sekarang kurikulum 13, oh sekarang kurikulum Merdeka. Bukan itu tapi dari isinya, kontennya, yang penting adalah memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu bagaimana peningkatan mutu pembelajaran yang ada di Indonesia ini akan lebih oke. Apalagi dengan kurikulum Merdeka, anak tidak harus dituntut macam-macam, tapi kalau anak itu memiliki skill yang satu yang dimiliki dan itu luar biasa, maka itu yang harus kita kembangkan dan kita beri apresiasi. Mungkin itu sekilas dari saya, Pak Juman. Iya, luar biasa sekali Pak Menteri. Nah, berikutnya dari Ibu Agus. Monggo. Terima kasih. Terkait dengan isu-isu akan ada perubahan kurikulum. Iya, betul. Bagi saya itu tidak ada masalah. Karena kami ini Bu Yayu, Pak Menteri, saya ini sudah mengalami berapa kali perubahan kurikulum. Iya. Masih sekolah kita mengalami ada kurikulum 75. Iya, ada kurikulum 84, kurikulum 94 menjadi 2004, 2006, ada K13 dan terakhir kurikulum Merdeka. Dan terakhir ini ada isu juga akan ada perubahan kurikulum. Itu bagi saya karena apapun kurikulumnya
tentunya rohnya sama sebenarnya. Rohnya sama, Iya, betul. bahwa kurikulum itu tujuannya nanti akan sebagai acuan, sebagai pedoman kita untuk mengajak anak-anak didik kita untuk memproses anak-anak didik kita tuh siap untuk menjawab tantangan ke depan. Jadi Betul. intinya seperti itu. Kembali semuanya kepada kita, bagaimana kita tuh bisa menerjemahkan apa yang ada di dalam kurikulum itu sendiri, strukturnya seperti apa, contohnya seperti apa, dan nanti bagaimana kita bisa mengimplementasikan di satuan pendidikan ini khususnya untuk mengawal anak-anak menjadi anak-anak yang siap menjawab tantangan ke depan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ini saya ambil simpulan tadi, artinya meskipun ada benar-benar terjadi nanti ada kurikulum yang baru begitu Bapak ya. Artinya kita sebagai pendidik akan selalu siap sedia menerima begitu Bu ya. perubahan. Siap menerima perubahan seperti yang katanya Pak Sumantri tadi, kita akan menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman begitu. Nah, ini luar biasa sekali. Memang isu pendidikan ini akan tidak jauh terlepas dari semua kegiatan Bapak Ibu pengajar, Bapak Ibu yang beraktivitas dalam dunia pendidikan. Nah, berikutnya misal nih sekarang karena kita sudah masuk di era-era zaman yang baru nih Pak, ada teknologi baru, termasuk teknologi yang sedang banyak diperbincangkan ini adalah teknologi artificial intelligence. Nah, sekarang kan sudah banyak dan memang sudah banyak digunakan. Menurut Bapak Ibu, ini kita saling sharing saja nanti mengenai pendapat ini. Suatu saat manusia akan digantikan, tidak akan digantikan oleh AI ini, tapi manusia akan digantikan oleh manusia yang menggunakan AI ini. Nah, menurut Bapak Ibu, adanya AI ini itu akan membantu atau akan menjadi ancaman nanti begitu, Bapak Ibu? Monggo, mungkin dimulai tadi dari Bu Yayu dan dari Bu Gus. Monggo. Zaman memang terus berkembang dan sekarang itu kita masuk di era digital. Kehadiran AI itu menurut saya sangat membantu, sangat membantu. Selama kita semua ini menggunakan AI itu dengan bijak. Jadi memang harus bijak kita memanfaatkan itu. Contohnya ketika kita masuk ke salah satu artificial intelligence ini terkait dengan kita ingin tahu soalnya, contohkan soal seperti apa. Iya. Kita tidak boleh menggunakan soal itu letter seperti yang ada di AI. Tapi tetap kita boleh melihat contoh itu, kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan kita. Karena soal yang kita cari di AI itu belum tentu sama dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Intinya kita tadi kembali ke masalah bijak menggunakan. Dan tentunya kita tidak mungkin sampai kapanpun kita akan tergantikan oleh AI tersebut. Hanya kita memang akan sangat-sangat nanti sangat terpengaruh ya, kita dipengaruhi benar dengan adanya kehadiran AI. Kembali lagi saya tekankan kita harus bijak menggunakan itu. Terima kasih Ibu Agus, luar biasa sekali. Berarti kita meskipun sebenarnya ini kan seperti sangat membantu, seperti asisten begitu ya. Kita misalkan mau begini, kita nyuruh AI gitu bisa gitu ya. Cuman kita memang tidak bisa meniru sepenuhnya begitu ya. Tidak langsung ambil terus kita pakai gitu ya. Nah, kita harus bisa menerapkan ATM gitu Bu. Amati, tiru, modifikasikan begitu ya. Itu terus lanjut Bu Yayu. Nanti Pak. Pemanfaatan AI tergantung kepada kita lagi. Betul Bu Agus, kita harus bijak menggunakan, walaupun itu sangat membantu tapi harus selektif ya. Kita berkaca, kebetulan saya baru pulang dari Korea untuk
banyak belajar pemanfaatan teknologi di SD, SMP, SMA di sana, tetap kembali kepada manusia. Guru kehadirannya tidak tergantikan. Di sana teknologi sangat mendukung, tapi pesan-pesan mereka juga tetap, "You will the big nation if you not lazy." Itu aja. You have some mineral. Negara kita sudah kaya, tinggal bagaimana memanfaatkan gitu. Mereka bicara we old nation, nothing for. Nah, di sana tidak ada kelahiran. Nah, itu yang tetap kita pegang ya, bahwa kita adalah bangsa yang besar dengan budaya yang butuh kita dukung. Mereka sangat welcome dengan kita karena kita dianggap menurut pandangan Korea yang sedang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di Kementerian banyak mendukung teknologi kita. Mereka berpesan pelihara aset negara adalah anak-anak kita. Nah, pesannya terakhir seperti itu. Karena anak di sana sangat-sangat berharga. Dengan caranya ada jumlah anak. Kembali ke manusia lagi. Terima kasih sekali Bu Yayu. Monggo Pak Mantri. Kita ngobrol-ngobrol, nggih. sharing-sharing. Terkait AI itu hampir sama ya yang disampaikan oleh Bunda Agus ataupun Bu Yayu. Intinya itu bukan menjadi suatu ancaman. Intinya juga bisa dikatakan membantu. Tapi itu nanti kembali lagi pada diri kita. Karena kalau berbicara AI itu kan kegiatan yang bersifat apa ya ini? Memanfaatkan teknologi yang instan. Oh iya, Nah, itu yang jadi peran kita sebagai pendidik, bagaimana mengarahkan anak itu biar tidak berpikir instan. Ya, selama ini mungkin apalagi kalau pakai Apple, matematika hanya butuh 2 menit ketemu jawabannya. Dan nah, sekarang kita berpikirnya meskipun itu membantu, tapi bagaimana kita tetap mengelola anak-anak ini bisa untuk mencari langkah-langkah jawabannya tadi. Kalau kita temukan anak-anak yang instan semacam itu, dan itu adalah tantangan bagi Bapak dan Ibu guru saat ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bunda Agus, juga Ibu Yayu, ini kembali lagi pada diri kita sebagai pendidik. Ini tantangan yang luar biasa. Kita tidak boleh melawan dengan perkembangan zaman. Kita harus mengikuti adanya perkembangan zaman, tidak juga menelan mentah-mentah, menerima mentah-mentah. Nah, itu. Seperti kita sadari AI sekarang, anak-anak kalau hanya dikasih pertanyaan dengan definisi 100 soal, ya paling 5 berapa menit selesai. Nah, makanya kalau saya tidak ada tantangan juga, tidak merupakan tantangan yang luar biasa, tapi kembali lagi pada diri kita sebagai pendidik. Makanya dengan kehadiran AI ini saya tetap mempertahankan literasi. Jadi anak-anak tetap harus berliterasi, karena dengan literasi itulah anak-anak yang memiliki kondisi zamannya generasi Z yang sekarang pinginnya hanya langsung nerima, tidak mau berpikir. Nah, itu yang kita bisa melakukan dengan jalan lain, yaitu melalui literasi. Mungkin itu Pak Juman sharing hari ini. Luar biasa sekali. Ini saya sudah bersama dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Saya mendapatkan banyak pelajaran, begitu juga penonton nantinya akan mendapatkan banyak pembelajaran. Meskipun kita temanya juga tentang pendidikan, saya yakin banyak bisa kita ambil hikmahnya dari topik pembicaraan kita pada hari ini. Saya rasa cukup itu kegiatan topik podcast pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mantri, Ibu Agus, kepada Ibu Yayu sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini dalam podcast PNIJ. Saya izin undur diri. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah datang di Sekolah SMP Negeri 1 BC, dan semoga kedatangan Bapak Ibu sekalian ini mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu dan manfaat yang luar biasa bagi kita bersama kedua belah pihak, SMA Negeri 1 BC dan juga SMP Negeri 3 Probolinggo. Sekian dari saya. Demikian kegiatan podcast
pada pagi hari ini. Kembali lagi kita akan jumpa lagi pada podcast berikutnya.